Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Wa ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih di bab yang pertama, bab yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan kedudukannya yang paling tinggi di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasuki dalil yang kelima, penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan pada dalil yang kelima, 3 ayat yang terdapat dalam surat Al-An'am 151 sampai 153. Dan 3 ayat ini terkandung di dalamnya 10 wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala yang didahului oleh wasiat larangan berbuat syirik, yang itu berarti adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mari kita simak 3 ayat yang terdapat padanya 10 wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kemarilah kalian, aku akan membacakan apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Wasiat yang pertama, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsanan. Wasiat yang kedua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wala taqtulu auladakum min imlaqin. Wasiat yang ketiga, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wasiat yang keempat, dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wasiat yang kelima, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu berakal. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Wasiat yang keenam, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai dia berusia dewasa, sudah mampu mengelola hartanya, maka kembalikan hartanya kepadanya. Wa awful kaila wal mizana bil qisti. Wasiat yang ketujuh, dan penuhilah takaran dan timbangan dengan keadilan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Wasiat yang ketujuh, dan apabila kalian berkata, maka berkatalah dengan adil meskipun terhadap keluarga dekat. Wa bi ahdillahi aufu. Wasiat yang kesembilan, dan dengan perjanjian Allah maka tunaikanlah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah Allah berwasiat kepada kalian agar kalian
dapat memetik pelajaran. Wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Wasiat yang ke-10, dan bahwasannya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa. Inilah jemaah sekalian, 3 ayat dalam surat Al-An'am 151 sampai 153 yang terkandung padanya 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syekhul Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dari 3 ayat ini kita bisa memetik 8 pelajaran. Pelajaran yang pertama, anna syirka a'zamul muharramat wa anna tauhida aujabul wajibat. Bahwasanya syirik adalah perbuatan haram yang paling besar, dan tauhid adalah kewajiban yang paling tinggi. Inilah jemaah sekalian, pelajaran pertama dan pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat-ayat yang mulia ini. Bahwa dosa syirik adalah dosa terbesar, dan tauhid adalah kewajiban yang paling agung. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan larangan berbuat syirik di urutan yang pertama, menunjukkan itu adalah dosa yang terbesar. Dan apabila kita dilarang berbuat syirik, maka itu bermakna perintah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau begitu, tauhid adalah kewajiban kita yang paling agung. Banyak dalil yang lainnya yang menunjukkan kepada kita mentauhidkan Allah adalah kewajiban kita yang paling besar. Dan sebaliknya, dosa syirik adalah dosa yang paling berbahaya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini tercabang pelajaran. Kalau begitu, mempelajari tauhid kewajiban kita yang paling besar dalam menuntut ilmu. Begitu pula dalam mengamalkannya dan mendakwahkannya. Tauhid harus selalu kita prioritaskan. Begitu pula di sini tercabang pelajaran seperti pada dalil-dalil sebelumnya. Larangan berbuat syirik itu berlaku umum. Karena Allah berfirman, "Alla tusyriku bihi syai'an." Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah tidak memberikan pengecualian. Karena larangan berbuat syirik dalam bentuk nakirah fi siyakin nahyi, dalam konteks larangan, fatufidul umum, sehingga maknanya berlaku umum, tidak ada pengecualian. Artinya jemaah sekalian, Allah melarang kita mempersekutukannya dengan apapun atau siapapun, sehingga tidak ada bedanya antara orang yang menyembah patung-patung, arca-arca, berhala-berhala, batu-batuan dan pepohonan, setan sekalipun, dengan orang yang menyembah orang-orang saleh, para nabi dan rasul, dan para malaikat. Semuanya adalah orang-orang musyrik. Karena Allah melarang kita berbuat syirik, dengan siapapun Allah dipersekutukan, maka Allah tidak ridho. Pelajaran yang kedua, idzamu haqqil walidain, agungnya hak kedua orang tua. Karena Allah menyebutkan hak kedua orang tua setelah hak Allah, sebagaimana juga pada dalil-dalil sebelumnya. Seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan hamba untuk menunaikan hak Allah, yaitu di
ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Disusul dengan perintah untuk menunaikan hak kedua orang tua. Disebutkan di urutan yang kedua, menunjukkan betapa agungnya hak orang tua itu. Mungkin muncul pertanyaan, lalu di mana hak Rasulullah SAW? Apakah hak orang tua lebih tinggi daripada Rasulullah SAW? Jawabannya tentu tidak. Karena hak Rasulullah SAW sudah masuk pada hak Allah. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan mencontoh Rasulullah SAW. Itulah hak beliau. Hak Nabi Muhammad SAW adalah diteladani. Dalam beribadah kepada Allah, kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Tidak cukup kita niat yang ikhlas, tapi juga harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau telah mengingatkan kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi, di dalam hak Allah untuk diibadahi sudah terkandung padanya hak Rasulullah SAW. Kenapa? Karena untuk beribadah kepada Allah kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula jemaah sekalian, sebagaimana sering kita ingatkan, seorang anak wanita apabila dia telah menikah, maka hak suaminya menjadi lebih besar daripada hak orang tuanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka seorang wanita aku akan perintahkan sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan hak suami yang paling besar bagi seorang istri. Tapi itu tidak berarti hak orang tua menjadi hilang, tidak. Hak orang tua tetap ada dan harus ditunaikan oleh anak wanita yang sudah menikah. Namun hak suaminya menjadi lebih besar. Dan suaminya sekalipun tidak berhak untuk melarang istrinya menunaikan hak orang tuanya. Seperti memberi hadiah, atau memberi nafkah, atau memberi sedekah kepada orang tuanya dari hartanya sendiri, maka suami tidak berhak untuk melarang. Karena itu termasuk kewajibannya sebagai anak kepada orang tuanya. Jadi jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita besarnya hak kedua orang tua. Kalau begitu, berbakti kepada orang tua pahalanya sangat besar. Dan termasuk kunci kesuksesan seorang anak di dunia dan di akhirat. Terlebih lagi, jika orang tuanya telah meridhoinya dan mendoakannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Jadi na'udzubillah, jangan sampai seorang anak berbuat buruk kepada orang tuanya sehingga membuat orang tuanya marah kepadanya, maka Allah pun murka kepadanya. Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita, di antara doa yang pasti Allah kabulkan adalah dakwatul walid, doa orang tua untuk anak. Maka hendaklah kita berusaha mendapatkan doa kebaikan dari orang tua kita. Jangan sampai kita membuat orang tua kita marah, lalu mereka mungkin tanpa sengaja mendoakan keburukan untuk kita, na'udzubillah. Dan jemaah sekalian, apabila berbakti kepada kedua orang tua pahalanya sangat besar, maka itu bermakna sebaliknya. Durhaka pada kedua orang tua adalah dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, seringkali juga disebutkan dalam dalil-dalil syar'i, larangan berbuat syirik disusul dengan larangan durhaka
durhaka pada kedua orang tua. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, al-isyraku billah wa uququl walidain." Maukah kamu aku kabarkan dosa yang paling besar, mempersekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Maka hendaklah kita menjauhi perbuatan durhaka pada kedua orang tua, karena itu adalah dosa yang sangat besar. Pelajaran yang ketiga, tahrimu qatli nafsi bighairi haqqin, wala siyama idza kana al-maqtul min dhawil qurba. Diharamkannya membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, terutama apabila yang dibunuh itu masih keluarga, masih kerabat. Maka dosanya menjadi lebih besar lagi. Karena jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berwasiat kepada kita melarang pembunuhan itu dalam dua wasiat. Yang pertama wasiat khusus, yaitu wasiat yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak-anakmu sendiri karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Kenapa ada larangan membunuh anak sendiri? Padahal tidak masuk akal kalau ada orang tua membunuh anaknya sendiri. Karena ada kejadian itu di masa jahiliyah. Saking jahilnya mereka, bodohnya mereka, anak-anak mereka sendiri mereka bunuh. Anak perempuan mereka bunuh karena malu punya anak perempuan. Anak laki-laki pun mereka bunuh karena khawatir merepotkan mereka untuk ngasih makan dia, susah mencari nafkah untuk dia. Maka Allah mengingatkan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ini larangan membunuh secara khusus. Larangan membunuh anak sendiri karena ada kebiasaan jahiliyah seperti itu. Namun sangat disayangkan jemaah sekalian, di masa ini masih ada perbuatan yang mirip dengan itu. Walaupun tidak mirip 100%. Yaitu sebelum lahir sudah dicegah lebih dulu. Dan tidak jarang sudah terjadi kehamilan, kemudian sang wanita itu melakukan aborsi atau dipaksa aborsi oleh keluarganya atau suaminya. Na'udzubillah. Alasannya pun sama. Karena khawatir jumlah penduduk semakin banyak sehingga lapangan kerja menjadi sulit. Cuma bahasanya yang berbeda. Alasannya sama, yaitu kurangnya keimanan kepada Allah sebagai yang maha memberikan rezeki. Padahal Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Dan ini juga bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Tazawwajul waludal waluda fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur kandungannya, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Maka syariat menganjurkan kita untuk memperbanyak keturunan, bukan membatasinya, kecuali dengan alasan yang syar'i, alasan yang bersifat darurat. Misalkan seorang ibu kena penyakit tertentu sehingga dia tidak bisa hamil lagi menurut dokter yang terpercaya, maka boleh dicegah kelahirannya, dicegah kehamilannya. Namun kalau sudah hamil dan sudah sampai usia 4 bulan, tidak boleh digugurkan apapun alasannya. Tapi kalau alasan darurat, walaupun sudah hamil dan belum sampai usia 4 bulan, boleh digugurkan. Kenapa jemaah sekalian? Kalau sudah usia 4 bulan nggak boleh digugurkan dengan alasan
alasan apapun, karena pada saat itu sudah ditiupkan ruh. Kalau kita menguburkan sama saja membunuh manusia yang sudah sempurna. Kalau sudah ditiupkan ruh, maka dia sudah menjadi manusia yang sempurna. Makanya penguburan umur 4 bulan di kandungan ibunya disyariatkan untuk diberi nama diakikahi, dan dia dikubur di kuburan kaum muslimin. Kemudian larangan membunuh secara umum, yaitu pada wasiat yang ke-5. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Jiwa yang Allah haramkan itu jemaah sekalian ada 4. Yang pertama, jiwanya seorang muslim. Menghilangkan nyawa seorang muslim, dosanya sangat besar sekali. Di ayat yang lain Allah memberi peringatan keras. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam, dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan untuknya azab yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Yang kedua, jiwa kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan dia tunduk kepada pemerintah muslim. Dia tidak melakukan pemberontakan terhadap kaum muslimin. Yang ketiga, kafir musta'min, yaitu orang kafir yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin. Maka apabila ada seorang muslim yang berjanji untuk melindungi dia karena satu maslahat, misalkan dia mau belajar Islam, maka seluruh kaum muslimin haram untuk membunuhnya. Yang keempat, kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin untuk sementara waktu. Maka kaum muslimin tidak boleh melanggar janji dengan memerangi orang-orang kafir tersebut sampai mereka yang lebih dulu memerangi kaum muslimin. Ya. Dan jemaah sekalian, membunuh orang-orang kafir yang haram dibunuh ini juga termasuk dosa besar. Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan keras, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium harumnya surga. Padahal harumnya surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Tapi kenapa jemaah sekalian ada orang-orang kafir yang haram untuk dibunuh? Apakah karena mereka mulia? Jawabannya tentu tidak. Seorang muslim haram dibunuh karena dia mulia. Adapun orang kafir tidak ada kemuliaan mereka. Sebagaimana Allah berfirman, "Ulaika hum syarrul bariyah." Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi bukan karena mereka mulia, karena mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Lalu karena apa? Karena umat Islam adalah umat yang memegang janji. Sifat orang beriman sekali berjanji pantang untuk mengingkari. Jangankan kepada sesama muslim, kepada orang kafir pun, kalau kita sudah buat perjanjian, tidak boleh kita langgar. Selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan syariat. Jemaah sekalian, di sini tercabang pelajaran penting. Maka kita pun paham bahwa apa yang dilakukan oleh para teroris yang mengatasnamakan jihad, maka itu adalah pelanggaran berat terhadap syariat. Mereka membunuh secara serampangan, membunuh orang kafir tanpa pandang bulu. Bahkan tidak jarang orang muslim pun mereka bunuh. Maka itu bukan jihad, itu adalah terorisme, dilarang keras oleh syariat. Adapun
dibunuh orang-orang kafir dalam jihad fi sabilillah. Ini diantaranya. Kalau terpenuhi syarat-syarat berjihad fi sabilillah menurut syariat. Insyaallah ta'ala kita bahas di kesempatan yang lain. Tapi dalam ayat ini dikatakan illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Apa contohnya alasan yang benar itu? Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah kecuali karena satu dari tiga alasan. Yang pertama, al-thayyib az-zani, seorang yang pernah menikah kemudian berzina. Wan nafs bin nafs, yang kedua, membunuh dibalas bunuh, kisos. Yang ketiga, wa tariq lidinihi al-mufariq lil jamaah, orang yang murtad keluar dari Islam. Ini contoh tiga yang boleh dibunuh karena alasan membunuh mereka adalah alasan yang benar, yaitu untuk memberikan hukuman terhadap mereka. Tapi yang berhak menghukum mereka hanyalah pemerintah. Tugas masyarakat adalah menasihati mereka. Kalau pemerintah tidak melakukannya, dosa-dosa mereka. Tidak boleh tugas ini diambil alih oleh masyarakat, karena tidak berdasarkan syariat. Kalau masyarakat melakukan itu, dan juga mungkin memunculkan mudarat yang lebih besar. Termasuk juga jemaah sekalian, yang halal dibunuh adalah orang yang melakukan hubungan sejenis homoseksual, hukumannya juga hukuman mati. Rasulullah SAW bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Siapa saja yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah kedua pelakunya tersebut. Tapi yang berhak melakukannya pemerintah. Dan orang yang dihukum mati karena perbuatan dosa hubungan sejenis ini berlaku bagi orang yang sudah pernah menikah ataupun belum pernah menikah. Sedangkan zina dengan lawan jenis yang dihukum mati hanyalah yang sudah pernah menikah. Menunjukkan kepada kita dosa hubungan sejenis lebih besar daripada dengan lawan jenis. Adapun pezina yang belum pernah menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan dipenjara setahun. Ini juga hukuman yang berat, menunjukkan dosanya sangat besar. Tapi lebih besar dosanya sudah pernah menikah. Maka jemaah sekalian, ini adalah hukuman-hukuman yang harus diterapkan oleh pemerintah kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran tertentu sehingga mereka harus diberikan hukuman mati. Sekali lagi, bukan hak masyarakat untuk menghukum mereka. Masyarakat boleh sampai tingkat membunuh kalau dalam kondisi darurat. Darurat itu seperti apa? Seperti membela diri dari serangan begal. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila datang seseorang ingin merampas hartaku? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fala tu'tihi malak, maka jangan kamu berikan hartamu. Qala, orang itu bertanya lagi, ara'aita in qatalani? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika dia memerangi aku? Qala qatilhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perangi dia, lawan dia. Qala, orang itu bertanya lagi, ara'aita in qatalani? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau dia membunuh aku? Qala fa anta syahidun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kamu mati syahid. Qala, beliau bertanya lagi,
ara'aita in qataltuhu, bagaimana kalau aku yang membunuh dia? Qala huwa finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempatnya di neraka. Jadi ini kondisi darurat dengan syarat tujuannya untuk membela diri. Sehingga kata para ulama, kalau begal itu sudah terkapar, sudah lumpuh, nggak bisa lagi menyerang kita, nggak boleh kita bunuh. Nggak boleh kita bunuh. Bahkan kalau dia sudah lari sekalipun, nggak boleh kita kejar. Serahkan saja kepada pemerintah. Kecuali dia membawa sesuatu yang sangat berharga, milik kita, boleh kita kejar untuk kita ambil lagi. Seperti mengambil anak kita misalkan. Ya. Jadi, ini dibolehkan sekedar untuk membela diri. Bukan bermaksud membunuh. Bukan bermaksud membunuh. Ya. Maka jemaah sekalian, hukuman-hukuman membunuh itu hanyalah dibolehkan bagi pemerintah, bukan bagi masyarakat. Masyarakat tidak boleh mengambil alih tugas ini. Ya. Jadi ini contoh membunuh dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian jemaah sekalian, sebelum kita masuk pelajaran yang keempat, ada wasiat yang keempat yang terlewat oleh penulis hafizahullah ta'ala, yaitu wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini wasiat Allah Azza wa Jalla yang sangat agung untuk menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Maka hendaklah jangan kita dekati perbuatan dosa itu. Maka ayat ini jemaah sekalian memberi pelajaran kepada kita. Larangan berbuat dosa mencakup dua larangan. Larangan melakukannya dan larangan mendekatinya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla juga berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Jadi bukan hanya zinanya yang dilarang, hal-hal yang menjerumuskan kepadanya juga dilarang oleh syariat. Kemudian Allah ingatkan juga yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak yang bisa dilihat atau didengarkan oleh orang lain, yang tersembunyi hanya kita bersendirian. Maka jangan sampai kita di hadapan manusia, musuh setan, ternyata saat kita bersendirian, kita adalah teman setan, na'udzubillah. Padahal Allah Azza wa Jalla selalu mengawasi dan melihat kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, bagaimanapun keadaanmu. Ada penafsiran yang lain, yang nampak itu artinya yang umumnya orang mengetahui itu salah, sedangkan yang tersembunyi hanya diketahui oleh para penuntut ilmu atau orang-orang yang mendalami ilmu agama. Maka jangan sampai kita di hadapan para penuntut ilmu kita tidak melakukan dosa itu, tapi di hadapan orang-orang awam kita melakukannya. Na'udzubillah, berarti menunjukkan kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan kita itu hanyalah riya, ingin dipuji oleh manusia. Ketika kita bersendirian atau ketika kita bersama orang-orang awam, kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang kita tidak lakukan di keramaian atau tidak kita lakukan di hadapan orang-orang yang berilmu. Ya. Kemudian kita masuk pelajaran yang keempat. Tahrimu akli malil yatim wa masyru'iyatul amal ala islahihi. Diharamkannya memakan harta anak yatim dan disyariatkan untuk melakukan perbaikan terhadap harta anak yatim. Maksudnya pengembangan terhadap hartanya dan penjagaan yang baik.
Jemaah sekalian, ini wasiat yang keenam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, hatta yablugha ashuddah." Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, sampai dia berusia dewasa. Jemaah sekalian, ini adalah peringatan keras terhadap orang-orang yang diberi amanah atau berani mengambil amanah untuk menjaga harta anak yatim. Maka berhati-hatilah. Allah mengingatkan jangan sampai kita makan harta anak yatim. Dan di surat An-Nisa ayat ke-10 Allah Azza wa Jalla juga memberi peringatan keras. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, hakikatnya yang mereka makan ke dalam perut mereka itu adalah api, dan mereka kelak akan masuk neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Jemaah sekalian, zaman kita ini juga sangat mengkhawatirkan. Bermunculan panti asuhan, rumah yatim. Dan mungkin jemaah sekalian juga mendapatkan WhatsApp dari berbagai pihak yang kita nggak kenal, mengirimkan proposal untuk anak yatim. Kita nggak tahu persis orang-orang ini amanah atau tidak. Maka ini adalah nasihat agar kita berhati-hati. Kalau saja kita menzolimi orang kaya yang kafir sekalipun, itu sudah dosa besar. Kita curi harta orang kaya yang kafir, bukan kafir yang harus diperangi oleh kaum muslimin atau sedang diperangi oleh kaum muslimin. Kita curi hartanya, itu dosa besar. Apalagi seorang muslim, walaupun dia kaya raya, kalau kita curi hartanya, dosanya lebih besar lagi. Terlebih lagi kalau dia miskin, kalau kita curi hartanya, dosanya lebih besar lagi. Maka mencuri harta anak yatim, dosanya lebih besar lagi. Jadi hati-hati. Namun di sini Allah mengatakan illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik itu maksudnya apa? Kalau kita pandai berbisnis, maka kita bantu anak yatim itu untuk mengelola hartanya agar berkembang. Karena jemaah sekalian, kalau harta anak yatim itu dibiarkan saja, bisa-bisa habis dengan zakat. Sebab walaupun dia anak yatim, kalau dia punya harta yang mencapai nisab, kemudian mencapai haul, maka wajib dia mengeluarkan zakatnya, atau wajib bagi walinya untuk mengeluarkan zakatnya, walaupun dia anak yatim. Karena kewajibannya pada harta, bukan status dirinya sudah balik atau masih kecil, punya ayah atau tidak punya ayah. Jadi walaupun dia yatim dan hartanya banyak sampai jumlah nisab dan sampai haul 1 tahun nggak pernah berkurang dari nisab, harus dikeluarkan zakatnya. Tahun depan kalau masih memenuhi syarat, juga harus dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu dianjurkan untuk mengembangkan harta anak yatim itu bagi siapa yang mampu untuk mengembangkannya. Mungkin cara mudah di zaman sekarang, kalau kita mengelola harta anak yatim, kita belikan tanah. Nanti setelah anak ini dewasa, kita serahkan kepadanya saat tanahnya sudah menjadi lebih mahal untuk dijual kembali. Ini berarti kita membantu anak tersebut untuk mengembangkan hartanya. Dan jemaah sekalian, ada pengecualian. Kalau dia fakir, sangat miskin,
tidak punya penghasilan yang lain, sementara dia bekerja mengurus anak yatim tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dia untuk ikut makan dari harta anak yatim, tapi dengan syarat dia ambil dengan cara yang ma'ruf, tidak berlebihan. Dia ambil sesuai kebutuhan, dan maksimalnya yang boleh dia ambil adalah seperti upahnya mengurus anak yatim tersebut. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan itu statusnya hutang. Artinya, kalau suatu hari dia sudah berkecukupan, hendaklah dia kembalikan harta anak yatim tersebut. Ini dibolehkan sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-6. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif." Dan barang siapa yang memiliki kecukupan, hendaklah dia menjaga kesucian diri. Artinya jangan dia sentuh harta anak yatim tersebut. Jangan dia makan. Hendaklah dia hanya menggunakan harta itu untuk kemaslahatan anak yatim tersebut. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Dan barang siapa yang fakir, maka hendaklah dia makan dengan cara yang ma'ruf. Artinya, dia hanya ambil sesuai kebutuhannya, tidak berlebih-lebihan, maksimalnya sesuai upahnya mengurus anak yatim tersebut. Dan pendapat yang lebih hati-hati, hendaklah dia anggap itu hanya sebagai hutang yang harus dia bayar kalau dia sudah berkecukupan. Inilah jemaah sekalian, wasiat Allah yang ke-6. Kemudian kita masuk pelajaran yang kelima. Di sini Syekh menyatukan antara wasiat yang ke-7 dan ke-8. Kata beliau, wujubul adli fil aqwali wal af'ali 'ala al-qarib wal ba'id. Wajibnya berlaku adil dalam ucapan maupun perbuatan, baik terhadap orang yang dekat maupun orang yang jauh. Inilah di antara keindahan syariat. Allah berwasiat kepada kita dalam wasiat yang ke-7, wa auful kaila wal mizana bil qisti, dan tunaikanlah takaran dan timbangan dengan keadilan. Syekh mengatakan ini mencakup perintah berlaku adil dalam perbuatan. Dalam semua perbuatan kita hendaklah berlaku adil. Jangan kita berlaku curang. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang apabila mereka minta diukur oleh orang lain, mereka minta disempurnakan. Tapi jika mereka yang menakar dan mengukur untuk orang lain, mereka berbuat curang. Maka Allah ingatkan, mereka adalah orang-orang yang celaka. Dan ini adalah penyebab hancurnya ekonomi suatu negara apabila masyarakat tidak adil. Namun Allah ingatkan di sini, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Artinya jemaah sekalian, kalau kita berusaha untuk adil semaksimal mungkin, lalu ada kekurangan sedikit yang tidak sanggup kita penuhi, maka Allah berikan pemaafan. Contoh mungkin kita mengukur beras 1 liter saat kita menjual beras. Barangkali ada kurang 1-2 butir yang nggak bisa kita pastikan, maka Allah berikan pemaafan. Kemudian di wasiat yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian berkata, maka berkatalah dengan adil meskipun kepada kerabat dekat. Maksudnya, kalau kerabat dekat kita itu salah dan kita diminta bersaksi di pengadilan, katakan dia salah. Jangan karena kerabat dekat kemudian kita bela. Inilah ajaran Islam yang indah.
dalam hukum tidak pandang bulu. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersumpah, wa aimullahi law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, andaikan Fatimah putriku sendiri yang mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini ajaran Islam, tidak pandang bulu dalam hukum. Maka ini perintah berlaku adil dalam ucapan. Syekh juga mengingatkan ini berlaku dalam semua ucapan. Hendaklah kita berkata dengan keadilan. Dan lihat di sini, Allah tidak mengatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, tidak boleh seorang mengatakan saya belum bisa berkata yang adil. Harus dia berkata yang adil. Karena tidak ada halangan baginya untuk melakukan itu, kecuali karena kelemahan dirinya, kecuali karena perbuatan dosanya. Dia mau berbuat dosa kepada Allah. Ya. Kemudian kita masuk pelajaran yang ke-6. Wujubul wafa bil ahdi. Wajibnya menunaikan janji. Dan ini adalah wasiat yang ke-9. Wa bi ahdillahi awfu. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan dengan perjanjian Allah tunaikanlah. Makna perjanjian Allah di sini ada dua penafsiran. Yang pertama, semua perintah dan larangan Allah. Maka kita telah berjanji sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini untuk selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi kita sudah lupa perjanjian itu. Maka di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita akan adanya perjanjian itu. Makanya manusia yang tidak menjalankan perintah Allah atau tidak menjauhi larangan Allah adalah manusia yang mengkhianati janjinya kepada Allah. Makna yang kedua, yang dimaksud dengan perjanjian Allah di sini adalah perjanjian kita dengan manusia. Apakah perjanjian bisnis atau kerjasama dalam bentuk apapun, maka wajib kita tunaikan perjanjian itu. Kenapa disebut perjanjian Allah padahal kita membuat perjanjian dengan manusia? Karena Allah menyuruh kita untuk selalu menepati janji. Dan Rasulullah SAW juga mengabarkan mengkhianati janji adalah salah satu sifat orang munafik. Wa idza ahada ghadara. Apabila dia berjanji, dia mengkhianati perjanjian tersebut. Ini sifat orang munafik. Pelajaran yang ketujuh, wujub ittiba'i dinil Islam wa tarki ma adahu. Wajibnya mengikuti agama Islam dan meninggalkan selainnya. Inilah jemaah sekalian wasiat yang ke-10. Perintah untuk mengikuti satu jalan yang lurus, itulah jalan Islam. Dan larangan mengikuti selainnya yang bukan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasannya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena jalan-jalan yang lain itu akan menyebabkan kalian terpecah belah dari jalan Allah yang lurus. Maka makna ayat ini kata Syekh, wajibnya kita mengikuti agama Islam dan meninggalkan semua ajaran-ajaran yang lain. Karena jemaah sekalian, hanya agama Islam satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Sebagaimana firman-Nya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Juga Allah tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ajaran Islam yang dimaksudkan di sini tentunya adalah yang asli.
yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Kemudian beliau ajarkan kepada para sahabat beliau, lalu dipahami dan diamalkan dengan baik oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Itulah ajaran Islam yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengikutinya, bukan yang sudah ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Oleh karena itu, Imam Mujahid rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini, wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabili, yang menyebabkan kalian terpecah belah dari jalan Allah yang lurus. Maka beliau menjelaskan yang dimaksud dengan as-subul itu adalah al-bid'u wasyubuhat, bid'ah dan syubhat-syubhat, ajaran-ajaran baru yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW dan yang bertentangan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itulah bid'ah dan syubhat-syubhat. Maka itulah yang memecah belah umat Islam. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik. Allah mengingatkan kepada kita dalam ayat ini, penyebab umat Islam itu terpecah karena berbuat bid'ah dalam agama dan tidak mengikuti pemahaman yang benar, yaitu tidak mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka jemaah sekalian, kalau begitu, yang dimaksud dengan persatuan adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwa persatuan itu bukan sekedar asal ngumpul, tapi kita bersatu di atas jalan yang lurus. Sebagaimana juga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Berjamaah, bersatu itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Maka mengikuti sunnah berarti bersatu di dalam kebenaran. Walaupun banyak orang memusuhi dan menyelisihi kita, apabila kita mengikuti sunnah, maka kita sedang bersatu dalam kebenaran, dan mereka adalah orang-orang yang sedang berpecah belah di dalam agama. Dalam pembahasan wasiat yang ke-10, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat untuk kami satu garis lurus. Jadi beliau menulis di atas tanah, menarik satu garis lurus. Thumma qatta an yaminihi wa an shimalihi khututan. Kemudian beliau buat garis-garis yang banyak di samping kiri dan kanan satu garis lurus tersebut. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, hadza sabilullah, satu garis lurus ini adalah jalan Allah. Wa hadhihi subul, sedangkan yang ada di samping kiri dan kanannya adalah jalan-jalan yang lain, jalan-jalan yang sesat itu tadi, yang dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullah, al-bid'ah wa syubhat, bid'ah dan syubhat-syubhat. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Di atas setiap jalan itu ada setan yang mengajak kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan bahwasanya inilah satu jalanku yang lurus, kata Allah, maka ikutilah jalan itu, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyebabkan kalian terpecah belah dari jalan Allah yang lurus. Hadis ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, jalan kebenaran itu hanya satu. Selainnya adalah jalan kesesatan. Apa jalan kebenaran itu? Mengikuti ajaran Islam yang asli, yaitu mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sebagaimana juga sabda beliau, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Artinya semua sesat, hanya satu yang benar.
Apa yang benar itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah satu-satunya jalan kebenaran. Inilah 3 ayat yang terkandung padanya 10 wasiat. Dan perhatikanlah dalam penutupan setiap ayat, Allah ingatkan kita apa yang akan kita dapatkan. Di ayat yang pertama Allah mengatakan, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Maka orang yang berakal itu adalah orang yang mengikuti syariat Allah. Itulah hakikat orang yang berakal. Dan selamanya akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan syariat. Maka ketika seorang mendapati ada satu ajaran Islam yang bertentangan dengan akalnya, maka yakinlah akalnya yang sedang error, akalnya yang salah, yang tidak memahami dengan baik. Kemudian pada ayat yang kedua, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun." Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bisa memetik pelajaran. Ini sifat orang-orang yang berakal, sifat orang-orang yang cerdas, selalu bisa memetik pelajaran. Maka barang siapa yang berpaling dari wasiat-wasiat Allah, dia adalah orang yang tidak bisa memetik pelajaran dan orang yang tidak memiliki akal sehat. Kemudian pada ayat yang ketiga, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Maka kita tidak bisa menggapai ketakwaan sampai kita mengikuti wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang ke-8, anna tahlil wa tahrim haqqun lillahi azza wa jalla. Bahwasannya penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipetik dari awal ayat. Ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kemarilah kalian, aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Menunjukkan yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Allah sebagai Rabb. Oleh karena itu, barang siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia telah berbuat syirik. Dan ini ada pembahasan khusus insya Allah pada babnya tentang kesyirikan ini. Jemaah sekalian, betapa pentingnya 10 wasiat ini. Sampai Syekh menyebutkan, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawluhu ta'ala." Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera padanya stempel beliau, maka bacalah ayat ini, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u." Al-ayah, yaitu surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 yang telah kita bahas. Makna ucapan beliau adalah, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis wasiat sebelum beliau wafat, tentu yang beliau akan tulis adalah apa yang Allah wasiatkan. Jadi kita nggak perlu bersedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keburu wafat belum sempat menulis wasiat. Maka cukup bagi kita wasiat Allah yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dan dalam ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini, Syekhul Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan 3 pelajaran. Yang pertama, ahamiyatu hadhil wasaya al-ashar. Pentingnya 10 wasiat ini. Sehingga Ibnu Mas'ud mengingatkan, ini adalah wasiat Allah dan Rasulnya. Pelajaran yang kedua, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihillahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan semua yang Allah wasiatkan. Fa kullu wasiyatin lillah fa hiya wasiyatun li Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap wasiat Allah itu juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga, umku ilmi sahabah wa diqqatu fahmihim li kitabillahi azza wa jalla.
kedalaman ilmu para sahabat dan kedetailan